Apa kabar sahabat Liputan 6, cukai rokok naik tajam 10% tahun 2023 dan 2024. Efektifkah menekan jumlah perokok? Inilah headline liputan6.com. Saya Wayan Diananto, mari simak laporan selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengisyaratkan kenaikan cukai rokok rata-rata 10% setelah rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor pekan ini. Kenaikan bervariasi untuk golongan sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek pangan. Presiden Jokowi minta kenaikan tarif tak hanya berlaku pada cukai hasil tembakau atau CHT, tapi juga rokok elektrik dan produk hasil pengolahan tembakau lainnya alias HPTL. Sri Mulyani menyebut cukai rokok elektronik naik rata-rata 15% untuk rokok elektrik dan 6% untuk HPTL. Setiap tahun akan naik 15% selama 5 tahun ke depan. Dalam penetapan CHT, pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok. Di samping itu, pemerintah memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10 sampai 18 tahun menjadi 8,7%. Ini tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024. Pertimbangan lain, rokok menjadi konsumsi terbesar kedua setelah beras dalam rumah tangga miskin perkotaan, yakni mencapai 12,21% dan 11,63% di masyarakat pedesaan. Ini melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam. Alasan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok lantas dijabarkan menjadi 4 aspek. Pertama, konsumsi yang dikaitkan dengan kesehatan. Kedua, produksi terkait tenaga kerja. Ketiga, penerimaan negara. Terakhir, kepatuhan hukum. Kenaikan cukai rokok disambut kekecewaan para pelaku industri tembakau. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Beni Wahyudi menyebut idealnya kenaikan cukai di kisaran 7-8%. Selain situasi ekonomi saat ini kurang kondusif, naiknya tarif cukai dikhawatirkan membuat rokok ilegal makin marak di pasar. Efek kenaikan tarif cukai rokok dinilai kurang proporsional karena daya beli masyarakat kini melemah akibat inflasi. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Golkar Muhammad Misbahkun mengulas naiknya cukai rokok 10% pukulan telak bagi petani tembakau. Tingginya CHT akan membuat produsen menurunkan produksi yang secara tidak langsung mengurangi pembelian bahan baku. Padahal 95% tembakau yang dihasilkan petani untuk bahan baku rokok. Secara makro, ekonomi dalam situasi rentan dan penuh ketidakpastian akibat resesi global. Naiknya cukai berpotensi memicu tidak stabilnya daya beli termasuk terhadap produk tembakau. Kuat dugaan, kebijakan menaikkan cukai tembakau adalah keputusan sepihak kubu pemerintah. Beda dengan pelaku industri, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI bungah dengan kenaikan cukai rokok yang diyakini mendorong pengurangan konsumsi. Ini sejalan dengan amanat dalam undang-undang bahwa peredaran barang yang dikenai cukai perlu diawasi dan dibatasi. Pengurus harian YLKI, Agus Suyatno mengklaim opini kenaikan cukai rokok melemahkan petani tembakau tidak relevan. Pasalnya, keberadaan petani justru diancam impor daun tembakau oleh industri rokok besar. Ini seharusnya juga diatur dan dilarang pemerintah. Kebijakan menaikkan cukai rokok dinilai pas untuk melindungi kesehatan masyarakat khususnya anak-anak. Meski dikerek 10%, Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Profesor Hasbullah Tabrani menuding kenaikan ini tidak akan menurunkan jumlah perokok. Ia membuka data bahwa saat ini 20% siswa SMP sudah merokok. Cukai rokok yang lebih tinggi diharapkan bisa mencegah peningkatan jumlah perokok pada anak. Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok menyebut kenaikan cukai rokok 10% hanya memberi efek kejut sesaat pada konsumen.
Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 mencatat 62,9% perokok dalam kategori usia dewasa. Perokok usia 10-18 tahun pun meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2013, hanya ada 7,2% anak yang merokok. Tahun 2018, persentasenya naik jadi 9,1%. Badan Pusat Statistik menyebut rokok penyumbang terbesar kedua kemiskinan di Indonesia. Makin ironis karena survei tahun 2019 memperlihatkan hampir 40% masyarakat usia 13 hingga 25 tahun pernah merokok saat SMP. Yang masih aktif merokok hingga kini 18,8%. Di berbagai negara, cukai terbukti sebagai instrumen fiskal paling efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Koordinator Penanggulangan Kejadian Luar Biasa atau Wabah dan Kedaruratan Kesehatan Indonesia, Rama Prima Syahti, meyakini kenaikan harga rokok bisa menggeser pola konsumsi masyarakat. Kebijakan ini, di sisi lain, bisa membantu mempercepat penurunan jumlah kasus stunting di Indonesia yang masih tinggi. Demikian headline liputan6.com, saya Wayan Diananto undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.